Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita boleh berjumpa, bertemu kembali, kita menikmati segala anugerah Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita sediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami patut bersyukur kepada Tuhan karena Engkau boleh menganugerahkan kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu berharap dan percaya. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang keempat ayat 18. Roma 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, berharap dan percaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Berharap dan percaya sama seperti dua sisi mata uang, yang seandainya salah satu bagiannya yang ada, maka mata uang itu tidak berguna, mata uang itu tidak bermanfaat. Demikian pula antara berharap dan percaya. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita mau belajar lewat kehidupan daripada Abraham. Dikatakan Abraham berharap juga dan percaya. Menghadapi kemustahilan di dalam kehidupan Abraham dan Sarah, firman Allah pagi hari ini membawa kepada setiap kita untuk kita belajar dari Abraham. Bagaimana dia berharap, bagaimana dia percaya di tengah-tengah keadaan kemustahilan. Nah, pagi hari yang baik ini kita mau belajar apa yang menjadi dasar dari pengharapan dan keyakinan Abraham. Hal yang pertama yang menjadi dasar pengharapan dan kepercayaan Abraham adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14, Kejadian 18 ayat 14 di sana dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini janji Tuhan. Nah, dikatakan dengan jelas di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Inilah yang menjadi pengharapan, inilah yang menjadi kepercayaan Abraham. Abraham percaya, Abraham berharap hanya kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita melihat keadaan Abraham di tengah-tengah keadaan kemustahilan, Abraham berharap juga dan percaya hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Dengan jelas
Firman Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada pastinya jawabannya. Demikian juga di dalam Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada. Bagi Tuhan segala sesuatu tidak mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Sekalipun di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah kondisi kemustahilan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ayat firman Tuhan yang mungkin saudara dan saya ketahui bersama-sama, yang bahkan mungkin kita ucapkan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37, di sana dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah yang membuat apa? Abraham berharap juga dan percaya. Karena apa? Tuhanlah dasar dari pengharapan Abraham. Tuhanlah dasar dari kepercayaan Abraham. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apapun keadaan, apapun situasi, apapun kondisi kemustahilan yang mungkin sedang kita hadapi hari ini, mari dasarkan pengharapan dan kepercayaan kita semata-mata hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua, dasar dari pengharapan dan kepercayaan Abraham di tengah-tengah keadaan kemustahilan. Yang kedua, yaitu firman Tuhan sendiri. Dengan jelas di dalam Roma pasal yang ke-4 ayat 18. Di dalam bagian B saya ingin bacakan bagi kita sekalian. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dikatakan sekali lagi, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Jadi Abraham percaya, Abraham berharap kepada apa? Firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah keadaan kesulitan, kesukaran, di tengah keadaan ketidakpastian, di tengah-tengah keadaan kemustahilan, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Ya, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jangan pernah menyangsikan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-9 ayat 6 bagian A dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mungkin kita sedang ada di tengah-tengah satu keadaan seolah-olah kita mengalami kegagalan. Tapi marilah percaya kepada firman Allah. Karena dengan jelas berkata firman Allah tidak mungkin gagal. Yakinlah atas setiap firman yang kita dengar. Karena firman itu berkuasa. Firman itu mampu melakukan segala hal. Bahkan di dalam Matius 24 ayat yang ke-35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar, biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Ajar kami, untuk kami senantiasa terus menaruh pengharapan kami, kepercayaan kami hanya kepada Tuhan dan kepada firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Engkau Allah mampu dan sanggup melakukan segala perkara, dan firman-Mu memberikan jaminan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati di dalam hidup ini. Kami melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.